Pemirsa, kira-kira apa yang terjadi ketika gas air mata dilontarkan ke arah tribun sepak bola yang berisi puluhan ribu penonton? Ya, jawabannya adalah malapetaka. Insiden yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini tidak hanya perkara statistik saja, namun adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang harus segera kita usut bersama. Ada kembali di Cakap-Cakap bersama saya, Dewi Cihan, dan kali ini saya menghadirkan pemimpin redaksi Koran Tempo bersama saya. Hari ini ada Kang Jajang Jamaluddin. Halo Kang, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik, Jan. Alhamdulillah, Jan Selamat juga bertemu sehat. lagi. Selamat bertemu lagi, Kang. Baik, kita akan ngomongin soal insiden di Kanjuruhan, Jawa Timur kemarin ya, Kang ya. Sempat menjadi trending topik di seluruh, tidak cuma di Indonesia saja, bahkan di luar negeri begitu. Kemudian akhirnya pada hari ini, Senin 3 Oktober ya, Koran Tempo mengangkatnya menjadi cover. Itu apa alasan dibaliknya, Kang? Ya, pertama tentu saja kita ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam ya buat semua korban, baik yang meninggal maupun yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, juga buat keluarganya. Kami memang sengaja mengangkat peristiwa ini menjadi cover story karena dari berbagai sudut pandang nilai pemberitaan yang memenuhi semua kriteria nilai pemberitaan. Peristiwanya sangat baru, magnitudenya sangat besar gitu kan, dan juga berdampak banyak bagi masyarakat gitu kan. Ada juga soal tragedi di situ. Tadi Jihan sudah menyebut ada tragedi kemanusiaan. Karena kita juga melihat korbannya bukan hanya angka 130 atau something, tetapi juga di situ ada kemanusiaan. Ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada remaja yang meninggal begitu saja dalam waktu yang sangat singkat, tidak terduga. Karena itu kami mengangkatnya menjadi cover story. Cover story di hari ini, meskipun sebetulnya kemarin juga kita sedang punya cover story yang lagi hit ya, lagi panas gitu kan, banyak pembacanya. Tapi kita lihat ini sangat penting, sangat penting untuk diangkat sebagai cover story. Dan cover story-nya agak beda juga, kita bikin sampai 5 item ulasan ya. Biasanya kita cover story itu antara 3 atau 4. Kemarin kita tambah 5 item plus satu lagi essay foto itu malah sampai 6 item di samping cover, karena kita ingin menunjukkan bahwa ini peristiwa besar, peristiwa yang sangat penting, menjadi semacam peringatan sebetulnya, bukan hanya berita ya, peringatan bagi kita bahwa bencana kemanusiaan bisa terjadi kapan saja. Baik, termasuk nama-nama korban yang dituliskan dalam cover berbackground hitam itu ya, Kang ya? Betul. Itu kami memang sengaja tampilkan lebih rinci ya, nama, umur, dan gendernya. Karena kami tidak ingin mereka meninggal sia-sia, begitu saja terlewatkan dan terlupakan. Dengan ditampilkan sebagai cover story, itu adalah kami istimewakan. Di samping ungkapan duka kami dengan warna hitam dan tragedi merah, kami lebih penting lagi bahwa mereka perlu menjadi semacam reminder sampai kapanpun bahwa jangan sampai tragedi seperti ini terulang. Tidak ada harga bola yang semahal harga ratusan nyawa. Itu kami ingin tekankan lewat cover story dan juga ilustrasinya. Baik. Itu. Kang, kemudian kita beralih ke soal tulisan di koran begitu ya, di mana Tempo mencatat tentang hal-hal yang melanggar regulasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apa saja yang dicatat oleh Tempo waktu itu? Sebetulnya sampai hari ini masih banyak pertanyaan yang layak kita ajukan. Kenapa peristiwa bisa terjadi dan kenapa pula korbannya demikian besar gitu kan. Sejak awal begitu kita dapat kabar sedemikian banyak korbannya, maka langsung pasti ada sesuatu yang enggak beres. Entah SOP yang tidak jalan, entah kelalaian dari pihak manapun. Karena itu dari awal saya minta teman-teman tolong deh dicari apa persoalannya, apa penyebabnya, bukan hanya peristiwa. Sampai hari ini memang belum clear betul, tetapi kami menemukan beberapa hal yang layak ditelusuri lebih lanjut oleh semua pihak ya, oleh aparat keamanan, oleh panitia liga, oleh PSSI, oleh pemerintah. Hal-hal yang menjadi kontroversi akhirnya kan. Pertama misalnya soal timing pertandingannya. Dari pihak Panpel, panitia pelaksana lokal, dan juga kepolisian sudah meminta jangan dilaksanakan di malam hari untuk pertandingan yang derby ya,
antara dua klub besar dengan supporter yang sama-sama fanatik. Itu dia. Karena manajemen crowd-nya pasti lebih sulit kalau sudah semakin malam ya. Bukan soal gelap saja, tapi juga soal kelelahan petugas dan lain-lain. Psikis ya. Psikis ya. juga semuanya. Mereka sekitar 2 atau 3 pekan sebelum pertandingan sudah meminta diundur ke sore hari. Oh, bahkan dari 2-3 pekan sebelumnya. Betul, tanggal 12 kalau nggak salah September ya. Mereka sudah mengajukan surat. Terus kemudian seminggu kemudian juga polisinya bahkan yang punya kita anggap saja bahwa polisi yang punya analisis yang bagus terhadap potensi kerusuhan dan segala macam. Meminta juga dilaksanakan di sore hari gitu kan. Baik. Tapi terus kemudian datang jawaban dari PT Liga Indonesia yang meminta panitia pelaksana berkoordinasi dengan kepolisian untuk tetap melaksanakan pertandingan di malam hari gitu kan. Andai saja jarum jam bisa diputar, ya tentu seharusnya tidak seperti itu. Tapi ini udah kejadiannya. Baik. Mengapa terjadi seperti itu? Ya itu yang harus dicari. Kenapa? Itu satu ya. Terus kemudian ketika terjadi kerusuhan ya, mulai itu kan kita melihat apakah sudah pas penggunaan kekuatan pengendalian massa gitu kan. Karena kalau kita lihat bahwa kenapa ini terjadi, kita lihat video-video yang beredar dan juga testimoni dari beberapa orang yang kita temui, korban yang selamat. Kerusuhan terjadi ya mulainya bukan semata-mata gas air mata, tapi ketika mereka masuk ke dalam lapangan gitu ya, ke tengah lapangan. Terus kemudian situasinya memang tidak menentu, ya ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang juga disaksikan oleh penonton yang di tribun, yang itu memancing emosi supporter yang baru saja menelan kekalahan ya, beruntun sebelumnya kan kalah juga sama Persib tuh. Arema, terus kemudian kalah juga di depan matanya sendiri oleh Persebaya. Ya logis kalau itu memantik emosi dan membuat masa makin turun ke bawah, dan itu chaos kan akhirnya. Setelah itu dilalah pengendaliannya pakai tembakan gas air mata, sesuatu yang sudah dilarang oleh FIFA. Jangankan dipakai, masuk pun nggak boleh ya? Ke stadion. Ini dipakai untuk pengendalian massa. Kita tahu bahwa gas air mata itu kalau di luar ruangan yang terbuka pun, kalau diliput demonstrasi kan, begitu ditembakkan udah berat. Beberapa menit kemudian kita bisa sesak napas, mata berair, kulit perih, dan pasti kocar-kacir lah. Setangguh apapun massa yang sedang berdemonstrasi. Ini bayangkan di ruangan yang tertutup, dalam arti orang tidak bisa segera pergi bebas, ada tembakan gas air mata. Pastilah itu. Tak perlu belajar bagaimana rumitnya mengendalikan massa, kita pasti akan terjadi chaos yang luar biasa itu. Itu yang kita lihat, dua diantaranya ya, hal-hal kontroversial yang harus diusut lebih lanjut. Kenapa bisa seperti itu gitu. Tapi kembali lagi soal yang tadi penyelenggaraan yang sebelumnya sudah diberikan rekomendasi untuk sore aja, jangan malam gitu. Ada tidak penjelasan dari pihak penyelenggara mungkin kepada teman-teman Koran Tempo, kenapa akhirnya tetap kekeh diselenggarakan pada malam hari, Kang? Sampai tadi malam deadline belum ada penjelasan. Ada janji memang akan memberi keterangan dari pihak PT Liga Indonesia, tapi memang belum ada. Saya berharap hari ini kita dapat hal yang lebih clear kenapa itu terjadi. Karena ketika tidak ada keterangan yang clear, maka muncullah spekulasi. Entah misalnya kontrak jam siar, yang itu adalah prime time. Tapi kan itu spekulasi kalau belum ada penjelasan resmi. Memang logis sih, jam 8 lebih banyak orang yang nonton ketimbang sore ketika orang lagi pulang kerja. Jam 8 orang udah istirahat. Saya aja misalnya sambil setelah makan malam ya, ngacak TV itu ya jam-jam segituan itu. Tapi ya kita berharap bukan itu alasannya, karena lagi-lagi seberapa besar sih sponsor, rating, segala macam dibandingkan nyawa yang harus menjadi korban. Mudah-mudahan saja bukan karena itu. Tapi karena belum ada penjelasan, kita tidak menyalahkan juga sampai muncul spekulasi bahwa ini udah terlanjur kontrak rating, siar, dan segala macam. Nah, Kang, bicara soal kerusuhan yang menjadi mula kejadian dari beberapa korban yang akhirnya meninggal dunia, ini kan juga pernah terjadi sebelumnya begitu ya. Tapi yang kita tahu bahwa dari ketiga kejadian tersebut ada satu pola yang sama, karena gas air mata gitu. Menurut Koran Tempo sendiri seperti apa, Kang? Soal peringkat ya,
Mhm. Mungkin jangan sampai mengecilkan Indonesia, masih nomor 2 itu ya. Karena ini tragedi sangat besar. Peru itu tahun 64 ketika mungkin pengetahuan orang tentang manajemen crowd itu ya masih relatif terbatas. Bagaimana kemampuan aparat mengendalikan massa masih terbatas. Paling tidak pelajarannya belum sebanyak sekarang. Yeah. Maka ketika terjadi sekarang di masa saat ini ya, udah 60 tahun sekian terjadi lagi, merusak ini jauh lebih besar daripada yang di Peru kalau dari sisi itu ya, karena preparedness atau kesiapan panitia aparatnya harus jauh lebih baik sekarang. Harusnya ya. jauh Harusnya lebih baik sehingga artinya apa, korbannya harus jauh lebih sedikit ketimbang di Peru dulu. Tapi betul bahwa ada dua kesamaan. Kesamaan pertama sebetulnya di Peru juga marah karena mereka melihat rekan-rekannya mengalami kekerasan dari aparat dulu. Baik. Jadi invasi ke lapangan itu awalnya sedikit, tentu saja sedikit pun tidak bisa dibenarkan ya. Betul. Awalnya sedikit, tapi terus kemudian begitu mendapatkan respon, ditangkap oleh aparat, kemudian mereka melihat teman-teman sesama supporternya itu, yang solidaritasnya kan sangat tinggi sudah pasti itu, mendapat kekerasan dari aparat, ya kemudian pitch invasion-nya menjadi tak terkendali begitu banyak, dan lagi-lagi kesalahan di Peru juga kan dikendalikan tadinya dihalau dengan lontaran gas air mata. Kalau dikomparasikan dengan apa yang kita lihat di Kanjuruhan kemarin, iya sebetulnya mirip. Ada masuk, terus kemudian salah paham atau apa, terus kemudian aparat melakukan kekerasan, terus kemudian makin banyak dan semakin chaos. Sebetulnya ini harus jadi pelajaran penting bahwa begitu ada pitch invasion ya, orang masuk ke lapangan, iya aba-aba sebetulnya di situ. Bagaimana mengendalikan suasana tanpa memancing kemarahan yang lebih besar ya. Karena pada ujungnya ketika kemarahan lebih besar, ada gas air mata, terjadi kepanikan, exit gate terbatas, ya pasti terjadi injak-injakan gitu kan. Karena itu kalau analogi yang lain, misalnya di beberapa negara ketika teater sedang penuh terus kita berteriak ada api atau ada tembak, itu kan tindak pidana. Bukan karena teriakan apinya atau tembak, tetapi dampak dari teriakan itu yang membuat orang panik, terus kemudian berlomba-lomba keluar, padahal kita tahu ruangan bioskop atau teater rata-rata sempit. Makanya itu di beberapa negara dan beberapa hakim menyatakan itu tindak pidana gitu ya, karena tadi kepanikan yang bisa menimbulkan tragedi besar. Ini seharusnya diantisipasi. Gas air mata pasti menimbulkan kepanikan. Nggak ada yang tahan sama gas air mata. Betul. Demonstran yang biasa berpengalaman pun harus bawa pasta gigi, harus bawa 100%, masker, ya. harus bawa kacamata, segala macam. Dan kita tahu supporter bola di baju pun sebagian enggak kan, apalagi harus bawa persiapan seperti itu. Mereka bukan massa yang siap untuk menghadapi pola pengendalian dengan tembakan gas air mata. Tapi itu sih. Tadi ya Kang catatannya bahwa jika dibandingkan dengan kasus di nomor pertama, harusnya kita jauh lebih siap Harusnya setelah lebih 60 siap. tahun Betul, berjalan. 60 tahun. Jadi jangan bangga kita peringkat kedua, sama sekali tidak. Ya. Dengan konteks mengkomparkan situasi pengetahuan orang, kemajuan peradaban, ini sangat buruk, sangat buruk. Bukan Baik. peringkat kedua. Baik, nah di tulisan Koran Tempo hari ini juga disebutkan soal cerita-cerita dari para korban yang membagikan kisahnya langsung kepada teman-teman reporter Tempo. Siapa Kang yang kemudian akhirnya dikirim ke sana dan seperti apa proses ketika menggali informasi dan akhirnya cerita-cerita itu bisa kita baca bersama-sama hari ini? Kami ada koresponden di Malang 2 orang, terus di Surabaya juga ada berapa orang. Tapi kami melihat ini peristiwa yang sangat besar yang nggak mungkin di cover dengan tenaga yang terbatas. Sebisa mungkin kami mengirimkan orang dari Jakarta, dan kemarin kita mengirimkan orang juga dari Jakarta. Karena banyak sekali yang harus digali ceritanya ya. Bukan semata-mata dari sisi aparat, tetapi juga dari sisi korban, dari sisi penonton, dari sisi supporter. Kan itu kami kirimkan orang ke sana, dan ya dari lapangan lah. Kami, kalau bahasa kita, saya percaya di lapangan itu banyak mutiara-mutiara informasi yang menarik ya. Menarik, membuat orang tergugah dan segala macam.
ketimbang hanya menghadiri konferensi pers gitu kan. Dan kami mendapatkan cerita-cerita dari orang-orang langsung yang mereka bukan hanya menyelamatkan diri tapi juga menyelamatkan orang lain gitu kan, atau yang kehilangan jejak dan seterusnya. Saya kira mereka adalah saksi-saksi yang layak kita beri ruang untuk menceritakan apa yang terjadi sebagai cerita-cerita feature ya, penting dalam tulisan. Tapi kenapa kemudian akhirnya suara dari mereka ini menjadi penting di capture oleh Tempo? Menguatkan sisi humanisnya ya, menguatkan sisi humanisnya. Ini lagi-lagi tragedi kemanusiaan, bukan statistik. Kalau sekedar angka kami bisa dapatkan dari rumah sakit, kita dapatkan dari laporan polisi, tetapi cerita dari orang yang mengalami langsung itu kan sangat-sangat penting, sangat penting. Apalagi dalam tragedi-tragedi seperti ini. Dan kami masih cari, pasti masih banyak cerita-ceritanya. Dan kesadaran itu saya kira bukan hanya Tempo ya, makin banyak orang yang memuat feature-feature tentang testimoni orang yang lolos dari maut ya, atau juga membantu orang yang meloloskan orang dari maut. Dan itu penting, ada juga value di situ. Situasi se-chaos apapun membantu orang lain itu menjadi penting. Itu yang kami tetap mengedepankan kemanusiaan. Itu yang ingin kita sampaikan. Atau mungkin ada secuil kisah yang paling menarik Kang yang sudah didapat oleh teman-teman koran Tempo yang hari ini juga ditulis, mungkin apa yang soal apa? Saya kira fokusnya tadi, kalau hari ini kita masih fokus ke mengapa terjadi ya, dan siapa yang selayaknya diminta pertanggungjawaban, itu penting. Itu sangat penting, belum sepenuhnya clear tapi kami sudah melihat beberapa indikasi, oh kira-kira ini yang harus bertanggung jawab, ini yang harus bertanggung jawab gitu kan. Dan hari ini kan respon pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta independen itu juga bagus, dan kami juga support sebetulnya akan melibatkan berbagai pihak, tapi mudah-mudahan tidak berhenti sampai di pembentukan tim ya. Karena lagi-lagi ini kita hanya bukan ingin membuat clear persoalan kenapa terjadi dan bagaimana terjadi, tapi siapa yang bertanggung jawab, bukan juga punya dendam untuk menghukum siapa yang bertanggung jawab, tetapi supaya menjadi pelajaran jangan sampai ini terjadi lagi gitu. Ini yang terakhir, saya berbicara hal ini ketika misalnya 2 bobotoh Persib meninggal di GBLA ya, Bandung Lautan Api. Waktu itu saya bilang ini mudah-mudahan yang terakhir. Ternyata kita terpaksa harus menundukkan kepala, ini yang lagi dan jauh lebih besar, jauh lebih besar. Kira-kira demikian. Baik. Oke, Kang, selain pemerintah mungkin apakah ada lembaga eksternal lain yang juga melakukan penyelidikan terhadap insiden ini? Komnas HAM sudah mau turun, dan itu penting saya kira Komnas HAM turun, karena lagi-lagi harus semua pihak membuka apa yang terjadi ya. Sebagai lembaga independen kita harapkan begitu, Komnas HAM bisa lebih berjarak karena tidak terlibat dalam proses pengamanan, pemberian izin dan seterusnya. Di luar Komnas HAM, media massa juga saya kira tidak akan tinggal diam ya. Kita juga akan terus melihat apa yang terjadi. Kami Tempo, teman-teman para aktivis juga yang aktivis kemanusiaan ya, turut bergerak. Saya kira mereka sudah mulai turut bergerak juga untuk melihat apa yang terjadi gitu kan, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tadi misinya saya kira jangan sampai terulang lagi. Oke. Kemudian Kang, yang juga penting adalah sejauh ini yang banyak kita dengar adalah cerita versi polisi, tapi masih ada banyak cerita dari masyarakat yang khususnya hadir pada kejadian tersebut, tapi ceritanya masih berserakan begitu. Apa komitmen Tempo untuk menjadikan ini menjadi lebih terang? Tentu saja. Kenapa tadi kita kirim orang ke sana ya? Kita kirim orang ke sana untuk supaya melihat menjadi lebih terang. Dan dari siapa bisa jadi lebih terang? Tentu saja dari mereka yang berada di lokasi. Pelaku kalau dalam konteks ini ya, korban, saksi mata gitu kan, yang kita cari. Bahwa keterangan dari polisi juga penting, karena sebagian dari polisi memang kan ada di lokasi gitu kan. Tapi semakin banyak source informasi yang kita cari dan kita dapatkan, mudah-mudahan puzzle-nya makin mudah kita hubungkan ya. Jadi teka-teki kenapa terjadi dan segala macam bisa lebih mudah terjawab, bisa lebih mudah terjawab. Itu sih. Misalnya apa Kang yang dititipkan kepada rekan-rekan reporter yang di lapangan saat ini yang apa ya harus mereka cari gitu? Yang harus teman-teman cari kisah-kisah kemanusiaan tetap kita cari. Pasti karena itu ada. awet ya.
itu awet, ditulis hari ini, tulis besok, orang masih ada yang mau baca gitu kan. Bagaimana misalnya seorang ibu yang bawa anaknya gitu kan, mungkin itu pertama kali dia nonton bola gitu kan, terus kemudian terus saja yang lolos ya kita cari ceritanya, yang meninggal ya kita turut berduka gitu kan. Ada juga kan yang seperti itu. Cerita-cerita kemanusiaan kita akan gali terus di lapangan, dan tadi lebih besar lagi karena masih banyak hal yang belum terjawab, yang belum terbuka. Yang belum terbuka kita akan cari lagi. Tadi kenapa pertandingan ditunda, terus kemudian alasannya apa gitu kan. Kenapa pintu stadion terkunci misalnya? Iya, saya belum dapat. Tadi teman-teman saya sudah minta, kamu cek semua gate, berapa kapasitasnya, bandingan dan bayangkan kalau orang keluar itu paling bisa menampung semuanya. Kami sudah dapat gambar foto-fotonya semuanya. Gate yang ada, meskipun kan gate yang disebut itu berapa? 10, 11, 12 ya? Yeah. Yang paling parah. Tapi saya minta semua gate dicek kondisinya seperti apa dan ditanyakan apakah kemarin terbuka atau tidak gitu kan. Seperti itu. Karena bayangin kalau yang terbuka adalah gate tempat orang keluar masuk ke pas beli tiket, itu pasti kan sangat sempit. Yeah. Dan apakah ada gate darurat? Seharusnya ada. Tapi apakah dibuka dalam waktu yang tepat? Nah, itu belum tahu gitu. Harusnya nggak ada step-step yang bisa orang keluar. Flow apa masa itu kan memang susah ya diatur, apalagi kalau masanya udah melampaui kapasitas. Dan ini kan kita juga dapat kabar bahwa dari kapasitas 38 panitia menjual 42.000. Ya itu harus dicek ulang. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu kenapa terjadi? Bahwa kita tahu itu adalah praktek yang lumrah gitu kan, untuk pertandingan-pertandingan besar demi apa? Dapatkan keuntungan satu sisi, dan juga di sisi lain juga untuk menampung orang supaya tidak marah ya, nggak dapat tiket. Itu biasa terjadi, tapi saya kira kesalahan juga bisa berawal dari situ. Karena kapasitas lebih besar memerlukan manajemen crowd yang lebih bagus, lebih serius lagi. Dan untuk strategi daruratnya juga harus lebih kuat lagi gitu kan. Kalau belajar dari negara-negara kuno misalnya ya, Romawi kayak gitu kan, mereka menghitung betul membangun stadion itu, mereka mensurvei berapa jumlah penduduk. Rata-rata biasanya kapasitasnya 5% dari jumlah penduduk. Bayangin kalau di Indonesia rasanya nggak bisa seperti Jakarta 10 juta, nggak ada stadion yang bisa nampung berapa 500.000 gitu kan, nggak bisa. Tapi harusnya itu dihitung berapa besar jumlah potensi penonton yang bakal datang, apalagi dalam pertandingan besar. Terus kemudian bagaimana mereka dibikin semacam checkpoint untuk memecah massa, itu juga masih banyak yang belum ada di Indonesia. Kan harusnya ada sekat-sekat untuk pengendalian massa ketika datang. Begitu juga ketika massa keluar, penonton juga harusnya ada di titik mana massa harus dipisah gitu ya. Dan itu sayangnya kalau kita lihat, kita bubar nonton ya bubar saja, mau kemana terserah gitu kan. Mau tiduran di sekitar stadion. Nggak apa-apa, mau menyerbu stasiun terdekat silakan. Harusnya juga termasuk bagian yang diatur, ada manajemennya ya. Di mana harus digiring kemana, diarahkan kemana, dipisah di mana supaya tidak muncul lagi crowd, apalagi crowdnya kalau antar supporter. Sebetulnya bergesekan. Betul, antisipasinya sudah ada karena ini kan yang hadir cuma supporter Arema, ya. FC. Persebaya nggak bisa hadir. Antisipasi sudah ada, cuma mungkin ya tidak memadai gitu ya dibandingkan potensi yang besar. Baik, jadi artinya Tempo akan terus berkomitmen untuk membuka. Karena pasti. Pekerjaan kita semua ya Kang ya. Betul. Dari sisi media harus menjadi salah satu pihak yang turut segera mencari apa sebenarnya yang terjadi begitu ya Kang ya. Mengambil pelajaran yang penting dari kasus ini. Pelajaran untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Kang Jajang atas waktu dan juga penjelasannya dan juga ngobrol-ngobrolnya hari ini ya. Saudara, tragedi Kanjuruhan menjadi duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita akan coba menggali cerita di balik tragedi Kanjuruhan dari korban dan keluarga korban. Sudah bergabung bersama saya Rifki Aziz Ashari, salah satu Aremania yang ada di Kanjuruhan saat insiden terjadi.
kemudian Evi Elmiati, keluarga korban Kanjuruhan, dan pengamat sepak bola Indonesia, Bung Towel atau Tommy Welly. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Iya, saya ke Mas Rifki. Anda berada di lokasi kejadian pada waktu itu. Benar Pak. Ada di tribun VIP waktu itu saya. Tribun VIP. Ini Anda berbeda dengan tribun yang terkena gas air mata? Ya, betul. Jadi, Tapi menyaksikan secara langsung kejadian itu. ya gimana kalau Anda gambarkan? Posisi yang terkena gas air mata sebelah mana, Anda di sebelah mana misalnya? Kalau posisi saya itu di tribun VIP, kalau di kamera televisi biasanya itu ada di sorot kamera. Jadi yang terkena gas air mata itu di bagian tribun selatan, timur, sama tribun utara. Oke. Seperti itu, Pak. Arahnya tapi memang tidak ke Anda ya, karena Enggak, Pak, beda ya? ke tribun VIP. Kebanyakan ke tribun mana selatan, kemudian di timur dan di utara, Pak. tapi Anda bisa merasakan sesak nafasnya waktu itu atau mungkin perihnya? Itu apa? Gak langsung sesak nafas, Pak. Jadi berapa menit setelah tembakan itu kayak ke bawah angin itu udah matanya perih gitu, Pak. Sudah bau itu, hidungnya harus ditutup gitu. Padahal jarak berapa meter itu dari gas air matanya? Kurang lebih? Kurang lebih 50 meter gitu, 50-70 meter gitu, Pak. Kan kalau seberang-seberangan kan sekitar 150 meter ya, antara tribun satu dengan tribun yang lain. Karena kan satu lintasan lari itu 100 meter, 100, 100, 100, 400 total. Jadi sekitar 100 meter mungkin ada? Mungkin ada, 100 meter ada. Oke. Kan yang posisi penembaknya itu di dekat tribun 14. Jadi yang waktu di tribun 14 ditembak itu jadi asapnya itu ke bawah sampai ke VIP gitu, Mas. Ke area bagian VIP. Ada siapa aja di VIP waktu itu? Banyak, waktu itu juga ada keluarga pemain masih juga ada di situ, di atas di VIP, terus tamu undangan juga masih ada, Pak. Jadi menyelamatkan ke arah belakang ke bagian mana toilet dari VIP itu. Arah belakang tuh maksudnya naik ke atas atau gimana? Naik ke atas ke arah toilet VIP-nya, Pak. Semua dari tamu Oke. dari keluarga pemain seperti itu. Tapi nggak bisa keluar karena pintunya hanya satu. Pintunya di bawah itu juga ini, Pak, banyak, kan itu sudah banyak korban. Jadi kebanyakan korban dibawa ke arah VIP karena di VIP itu kan dekat dengan tim medis, dekat dengan ambulan, jadi aksesnya itu ke VIP semua. Jadi di pintu keluar VIP itu banyak korban yang sudah bersatuan, Pak, yang sudah dijajar-jajar gitu, Pak. Oh, Anda melihat yang sudah dijajar-jajar, maksudnya sudah meninggal atau dalam keadaan tidak sadar minimal? Ada yang masih ini, Pak, kejang-kejang, ada yang sudah mukanya biru gitu, Pak. Semua saya melihat sendiri. Ada berapa? Yang saya lihat waktu itu ada 5, Pak. 5, terus 1 ada polisi. Polisi sudah tidak ada umurnya juga, Pak. Polisi juga yang jadi korban ya? Ya, masih pakai seragam tapi sudah ditutupin pakai waktu itu. Kemungkinan meninggal. Sudah ditutupin pakai apa? Banner gitu, Pak. Jadi saat gitu. Oke. Saya ke Bu Elmi. Bu Elmi, bisa mendengar saya? Iya. Turut berduka, Bu, atas apa yang terjadi. Suami Ibu betul ya? Ada suara di belakang, mungkin bisa dikecilkan, Bu? Ini masih ada kajian. Oke, baik. Dan kita lanjutkan informasi terkait dengan dialog saya bersama dengan Rifki Aziz Ashari, salah satu Aremania yang ada di Kanjuruhan saat insiden terjadi, kemudian Evi Elmiati, keluarga korban Kanjuruhan, dan pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly. Saya ke Mbak Ibu Elmi. Ibu Elmi, iya, turut berduka atas apa yang terjadi, Ibu. Jadi suami Ibu betul ya? Iya, betul. Sendirian nontonnya, Bu? Atau bersama teman-teman pada waktu itu? Gimana ceritanya? Sama keluarga. Sama keluarga, siapa saja, Bu? Iya. Sama keluarga dari suami, keluarga dari saya. Berapa orang? Kalau dari rumah 3 orang, saya, anak saya, terus mampir ke rumah tuh anak banyak, Pak. Lupa deh.
Soalnya kan langsung janjian di tempat kejadian itu di Kanjuruhan. Oke. Mohon maaf, saya harus tanyakan ini, Bu. Yang meninggal berapa orang, Bu? 2, suami sama anak saya. Suami dan anak Ibu. Anak Ibu usia berapa? Usia 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Iya. Memang sering nonton sepak bola usia 3 tahun setengah diajak ayahnya? Nggak pernah, cuma 3 kali ini. Baru kali ini? Iya, 3 kali ini. 3 kali ini, artinya sudah 3 kali ya, Bu? Iya, Oke. Ibu nggak pernah ikut? nggak pernah. Terus, iya sama saya juga, Pak. Saya, suami sama anak saya. Iya, iya, iya. Ibu terakhir yang kemarin Ibu nggak ikut ya? Ikut? Oh, Ibu ikut, oke. Iya, ikut. Ibu ikut. Bagaimana kok bisa Ibu selamat sementara suami dan anak Ibu meninggal? Waktu itu kejadiannya waktu Arema udah selesai, kan supporter Arema ada banyak yang turun ke lapangan. Ya. Dan ada tembakan gas air mata itu, suami saya kan ngajak ayo pulang. Gitu kan. Suami saya nggak anak saya, terus saya di belakangnya. Nah, itu mau keluar tapi pintu dari Tribun 13 itu ditahan. Disuruh keluarnya itu suruh tertib, sedangkan kan yang kena gas air mata itu kan panik, Pak, mau menyelamatkan dirinya masing-masing gitu kan. Mau Ditahan dengan alasan apa, Bu? tertib, suruh satu-satu ini ya, suruh Tertib satu-satu, oke. Iya, sedangkan yang di atas yang kena gas air mata itu habis panik mau turun menyelamatkan diri masing-masing gitu loh, Pak. Jadi kedorong suami saya yang di depan itu tadi, yang pertamanya saya tahu posisinya, waktu terus didorong-dorong itu sudah nggak tahu posisi suami saya itu selamat, udah keluar atau jatuh, saya sudah nggak tahu. Sedangkan saya seandainya nggak ada yang nolong saya juga sudah meninggal di situ, Pak. Soalnya ada yang nolong saya, cewek. Dikira saya itu saudaranya, dikira adiknya, ditarik saya ke atas. Ayo Mbak, ke tribun gitu. Kan di atas kan sudah agak aman gitu kan. Lalu Ibu beserta anak dan suami naik ke atas? Enggak, saya saja. Suami sama anak saya sudah nggak tahu. Oh, terpisah? Hidup atau meninggal nggak tahu, ya sudah bisa. Terpisah pada saat di bawah mau keluar tadi? Iya. Oke. Kan soalnya kedorong supporter yang dari atas tadi. Jadi banyak sekali di belakang Ibu pada waktu itu ketika Ibu mau keluar? Sangat banyak. Berebutan mau keluar waktu itu, Bu, ya? Iya, berdesak-desakan dan banyak yang udah kayak sekarat nggak kuat gitu, Pak. Yang banyak masih bisa nafas normal atau memang sudah susah karena begitu perih? Sangat susah. Oke. Susahnya karena gas air mata atau karena desak-desakan? Gas air mata, terus desak-desakan itu tadi. Oke. Ya. Ditambah ada yang jatuh, mungkin terinjak-injak dan lain sebagainya. Iya, banyak yang jatuh. Ibu nggak bisa tahu itu berapa orang, tapi yang jelas banyak sekali. Pintunya sebesar apa, Bu, waktu itu, Bu? Pintu keluarnya? Sebesar ya. Yang itu, Pak, yang di Tribun 13 itu, Pak. Hanya bisa 2 orang mungkin masuk keluar ya? Iya, mungkin begitu. 2 orang, oke. Dan berebutan itu? Iya, berebutan. Oke. Ibu, Tribun 13 itu tribun yang... ekonom. Iya, itu yang terkena gas air mata tuh, Bu, ya? Iya, 13 sama yang kurvasi itu nggak tahu Tribun berapa itu. Oke. Ibu sempat dengar tembakan gas air mata? Sempat lihat juga. Berapa kali tembakan, Bu? Itu lupa ya, Pak. Pokoknya itu langsung ditembakkan ke arah tribun gitu loh. Kalau Ibu lihat kan ada keluar asapnya, itu ada berapa titik itu, Bu? Mulai dari kurvasut sampai selatan ya mungkin. Iya. Kan posisinya itu hujan, Pak. Jadi udara itu menguap. Muter di daerah gitu aja. Posisi hujan. Iya. Kalau Bung Rifki, Anda sempat melihat ada berapa tembakan gas air mata? Pertama itu yang diarahkan ke lapangan itu 1 kali, tapi itunya 4 itu, langsung ada 4. Oh, 4 ya? Ya. 1 kali, tapi 4 keluar asap semua? Betul. Kemudian yang
setelah yang dari lapangan terus ditembakkan lagi yang kedua aku lihat itu langsung di tribun 8 di tribun timur. Oh, ke arah tribun langsung yang kedua. Kedua. Terus setelah itu kan itu masih bubar langsung yang massa yang di lapangan itu langsung bubar gitu. Jadi gak langsung tembakan lagi. Terus massa itu merengsek ke naik lagi. Iya. Setelah itu ditembakkan bertubi-tubi ya langsung di tribun 13, 14, yang di utara itu juga Tembakan gas air matanya. Ya betul. Yang paling parah di 13 14 soalnya penembaknya itu di dekatnya tribun 14 itu. Polisi yang membawa senjatanya itu. Oke. Oh, Anda melihat ya waktu itu ya? Melihat langsung Pak. Sampai habis itu sampai Jadi ada banyak tembakan dong. Kalau satu bisa 4, itu ada berapa tembakan itu? Ada sekitar 4 atau 5 tembakan, betul ya? ya lebih kayaknya ya sekitar segitu. Lebih bahkan. Dan beberapa diantaranya bahkan langsung mengarah ke dalam tribun. Memang pada waktu itu rusuh sekali. Karena kan juga kami melihat ada mobil yang dirusak dan lain sebagainya. Kalau awalnya yang rusuh, misalkan yang rusuh itu kan masih yang di dalam lapangan. Ya. Tapi kalau di atas di tribun itu kan emang gak ada kaitan dengan rusuh. Mereka juga mau pulang. Ya nggak ada kaitan sama rusuh sama sekali. Tapi kenapa yang ditembak kok yang ke arah tribun? Padahal di tribun juga, ya itu kayak ibu tadi banyak cewek, banyak anak-anak seperti itu. Kalau masalah pengrusakan mobil yang 2 di dalam stadion itu pas kondisi sudah tenang, maksudnya sudah tidak ada asap, jadi polisi juga sudah tidak ada, sudah menarik diri ke luar stadion. Setelah kejadian itu ya? Setelah kejadian, jadi tadinya ada 4 mobil. Ada 2 mobil elf sama 2 mobil itu. Nah, jadi yang 2 mobil elf ini dibuat yang untuk korban-korban ke rumah sakit. Terus sisa 2 mobil untuk polisi K9 itu jadi diamuk massa itu dibakar, dipecah-pecahin seperti itu. Setelah kejadian. Oh, Anda masih di situ waktu itu? Masih. Saya di situ kurang lebih sampai jam 3 karena juga membantu yang ada di lorong VIP itu, Pak. Oh, dari malam itu ya? Dari pertandingan sekitar jam berapa? 7? Jam 8? Jam 7-an itu di stadion sampai jam 3 pagi? Sampai jam 3 pagi. Karena Anda bantu apa itu? Banyak ada yang kayak ngambilin air minum, kan kebanyakan kekurangan air. Jadi air itu udah bukan air bersih lagi. Maksudnya air dari mana? Keran gitu kita ambilin dari botol, kita kasihkan ke korban-korban kan itunya panas ya, Mas. Iya. Mukanya, matanya. Jadi sebisa kita bantuin apa aja. Tommy, tadi sudah panjang lebar saya berwawancarai korban ya, baik yang ada di tribun yang agak jauh maupun di tribun yang kemudian menjadi dekat dengan gas air mata dan ia kehilangan suami dan juga anaknya yang berusia 3 tahun. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, turut bela sungkawa buat Ibu Elmiati, buat Mas Rifki juga ya. Situasi yang pasti bukan situasi yang ya kita pahami lah. Saya sulit menemukan kata-katanya. Dan ini belum pernah terjadi sekalipun di Indonesia. Luar biasa nih, yang terbesar. Ya, jadi buat saya ini noda hitam ya. Noda hitam dalam sejarah sepak bola Indonesia, Mas Aiman. Ini sangat buruk. Sepak bola itu kan peradaban. Dan era sepak bola sekarang kan era modern. Tapi yang terjadi kan bagaimana korban jiwa begitu amat sangat banyak. Ini yang membuat kita sulit untuk bicara ya. Campur aduk antara perasaan berduka, sedih, kecewa, dan juga ada rasa marah gitu loh. Kenapa bisa seperti ini? Ini yang kemudian gak bisa kita terima lah. Artinya kalau kita perbandingkan kan bukan itu lebih ringan, bukan. Tahun 85 Heysel itu kan 39 korbannya. Tahun 89 Hillsborough itu kan korbannya 96 korban jiwa. Dan kita ini kan di era seperti sekarang, di zaman yang lebih modern, yang harusnya peradaban makin lebih maju, ternyata mengalami situasi yang sangat buruk gitu. Ini yang bikin miris dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan itu. Hingga kemudian kita menyebutnya sebagai sebuah tragedi. Bukan cuma buat sepak bola Indonesia, tapi menurut saya buat sepak bola dunia juga. Iya. Ada 3 fakta yang kemudian terungkap. Pertama adalah penggunaan gas air mata. Yang kedua adalah over capacity atau penonton yang
jumlahnya melebihi dari kapasitas 38.000, tapi kemudian ada lebih dari 42.000. Kemudian yang ketiga adalah imbauan untuk tidak melakukan malam hari, tapi siang hari. Saya ingin mulai dari yang ketiga dulu. Adakah kemudian pengaruhnya kalau memang ini dilakukan di sore hari, katakanlah 3:30 sore hari ya, itu akan lebih terkendali? Iya, itu kan pasti pertimbangan dari pihak keamanan, saya pikir. Iya. Sore hari. Anda yang lama kemudian di pertandingan sepak bola, mungkin Anda melihat apa yang mungkin bisa terjadi kalau sore hari? Nggak, saya sebelum bicara itu, maka saya akan cerita bahwa di awal kompetisi ada beberapa supporter yang meninggal dalam perjalanan pulang setelah menyaksikan tim kesayangannya bertanding malam hari. Jadi seperti tadi Mas Rifki cerita, atau mungkin teman-teman lain dari jarak yang lebih jauh untuk menuju Kanjuruhan misalnya, itu kan menempuh, katakanlah kalau mainnya malam jam 8 seperti kemarin, pasti dari siang itu udah berangkat. Sore tiba, katakanlah jam 6, supaya bisa segera masuk ke stadion, dapat posisi yang bagus. Jam 8 pertandingan, selesai jam 10 normalnya. Dan kemarin di awal musim itu ada beberapa supporter yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas sepulangnya dari pertandingan malam. Karena lelah begitu ya? Karena lelah atau apapun juga lah ya. Oke. Karena fisik. Nah, maksud saya itu kan sebetulnya bisa jadi alarm. Alarm dalam bahwa kita sebetulnya secara prinsip tidak boleh ada nyawa melayang untuk dan karena sepak bola menurut saya gitu loh. Jadi resiko-resikonya diminimalisir. Bahwa pertandingan kemarin adalah pertandingan yang punya risiko tinggi juga harus diperhitungkan. Tentu hanya orang-orang sepak bola yang bisa memperhitungkan itu, karena kasat matanya kan nggak kelihatan itu bahayanya. Tetapi buat orang sepak bola paham. Misalnya buat Aremania, kenapa Aremania mengungkapkan kekecewaannya misalnya gitu. Saya tidak membenarkan Aremania turun ke lapangan, dan itu kan tidak semua elemen Aremania turun ke lapangan. Misalnya begini, kemarin di Kanjuruhan 2 kali kalah di home run lawan Persib, lawan Persija. Tentu mengecewakan, ini dari sudut pandang sepak bola. Tapi begitu lawan Persebaya kalah, itu kan sesuatu yang sangat memicu ketidakpuasan, kekecewaan yang mendalam. Karena rivalitas antara Arema dengan Persebaya itu. Nah, hal-hal seperti ini yang penting diperhitungkan dalam menilai, mengasesmen sebuah pertandingan. Ada skala tertentu, ada risiko tertentu yang harus dipahami. Lalu kemudian antisipasi pengamanannya itu bisa dipikirkan untuk mengurangi risiko itu. Gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ini sekarang Liga 1 dihentikan, Liga 2 dihentikan sementara. Ya, kalau Liga 3 karena luar negeri. Tentu ini menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang. Kita tentu berharap ini luar biasa. Jangan sampai terulang untuk kedua kalinya hal-hal seperti ini. Meskipun secara stadion mungkin banyak juga yang masih belum memenuhi syarat FIFA. Iya, memang untuk syarat FIFA misalnya single seat. Ya. Tapi kan Kanjuruhan nggak pernah dipakai untuk pertandingan level FIFA gitu kan. Jadi untuk level klub bisa. Cuma harus ada kearifan. Dan ini level klub yang luar biasa korban ya. Iya, makanya dalam menentukan sebuah tadi kapasitas tiket yang dijual harus ada kearifan. Kan karena tidak single seat maka ada yang berdiri. Itu kan over kapasitas maksimal 38 itu. Ya. Kalau harusnya kan kita kurangi kapasitas 38 itu untuk pertandingan besar ini kita kurangi misalnya hingga 33 atau 35. Sehingga ada kenyamanan, ada kelonggaran di dalam stadion. Tapi ini dijualnya kan 42, itu yang informasi yang kita dapat. 42.000 lebih, betul. Informasi sementara itu. Maka ini perlu ditetapkan dalam sebuah investigasi, karena ini merupakan sebuah kelalaian, kecerobohan. Dalam prinsip pelaksanaan pertandingan, kenyamanan dan keamanan itu harus dijamin oleh tim tuan rumah terhadap tim tamu, terhadap perangkat pertandingan maupun terhadap penonton. Baik. Nah, aspek itu harus dipertimbangkan, diperhitungkan. Baik. Terakhir saya ingin ke Bung Rifki dan Mbak Elmi. Apa yang bisa disampaikan dari semua ini? Apa yang kemudian diharapkan? Saya mulai dari Bung Rifki dulu, boleh Bung Rifki? Untuk harapannya ya keadilan ya. Pertama keadilan untuk semua korban. Kemudian juga kasus ini kan juga tadi Bung Topel juga
terbesar juga di dunia. Jadi ya media, semua sorotan dari media dunia juga luar biasa kemarin-kemarin. Jadi bagaimana federasi kita ini bertanggung jawab semuanya, mulai dari panpel, dari pihak keamanan, PSSI, dari LIB, semua gimana nanti putusan dari investigasi yang dilakukan oleh mereka hari ini itu. Baik, Bu Elmi silakan. Ya. Ya, minta diusut terus saja kejadian Kanjuruhan ini gitu Pak. Soalnya kan banyak korban jiwa Pak. Ya. Ya. Termasuk suami dan anak ibu ya. Iya. Yang baru berusia 3 tahun. Sekali lagi turut berduka atas apa yang dirasakan, saya Terima bisa kasih. merasakan betul apa yang kemudian dirasakan oleh para korban, termasuk ibu juga. Tentu ini bukan hal yang biasa, ini luar biasa yang tidak terbayang sebelumnya, dan tentu ibu berharap keadilan dari apa yang kemudian terjadi ini. Sebenarnya yang terjadi adalah waktu pemain Arema dan ofisial melakukan lingkaran di tengah lapangan, dan di situ dilakukan permohonan maaf oleh pemain dan ofisial kepada pihak Aremania yang berada di tepatnya di tribun papan skor ya, ekonomi papan skor. Dan di situ turunlah oknum supporter dari Aremania. Sebenarnya waktu itu turun untuk memberikan motivasi kepada pemain Arema yang pada saat itu pertandingan kalah dengan Persebaya dengan skor 3-2-3 ya. Dengan melubernya begitu banyaknya supporter yang turun, akhirnya dipukul mundur oleh aparat kepolisian dengan pemukulan, tendangan terhadap oknum supporter yang saat itu turun ke lapangan. Dan saat itu juga Aremania sempat mundur dan dibalas dengan tendakan pelemparan segala macam oleh supporter Aremania sendiri. Akhirnya sempat terpojok lah pihak aparat, akhirnya dilakukanlah tembakan gas air mata ke segala penjuru. Itu yang saya lihat waktu itu. Tetapi yang saya sayangkan adalah penembakan gas air mata. Dan saat itu juga kan supporter Aremania kan nggak beranjak untuk pergi. Padahal sebelumnya pertandingan sebelumnya peluit panjang dibunyikan, supporter langsung beranjak untuk keluar lapangan. Saat itu Aremania tahan di dalam stadion untuk menyaksikan apa yang terjadi mungkin di dalam lapangan. Dan saat itu juga ditembakkan gas air mata dengan segitu banyaknya supporter yang ada di tribun. Akhirnya kan berjubel dengan desak-desakan, lari dengan menghindari gas air mata. Mungkin ada yang terinjak dan mungkin ada yang banyak sekali yang sesak nafas. Dan saya yang lihat waktu itu jenazah dengan mungkin luka bakar ya, itu kan terjadi karena tembakan langsung ke arah supporter, bukan ditembakkan ke atas, berarti kan langsung ke tribun. Itu yang saya sayangkan sebagai supporter. Jadi saya udah bingung, mau mundur juga kena gas air mata, mau maju juga kena gas air mata. Jadi saya cuma di circle itu aja, di lingkaran itu aja.